Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan masih ada kesempatan lagi bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena masih ada lagi kesempatan bagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini kami siap, berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul ibadah yang sejati. Sesuai dengan judulnya, kitab ini ditulis oleh seorang peternak domba dan pemetik pohon ara dari kota kecil Tekoa yang bernama Amos. Bisa dibilang ia adalah seorang yang sangat oposisioner, seorang yang melawan terhadap kondisi bangsa Israel pada waktu itu. Seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk melayani ketika Raja Yerobeam II berkuasa di Israel, sedangkan pada waktu bersamaan Raja Uzia berkuasa di Yehuda. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Allah secara langsung untuk menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Tentu saja sebagai bangsa yang mengaku umat pilihan Allah, Israel berusaha membangun hubungan dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ibadah seharusnya menjadi sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan memuliakan namanya. Membuat nama Allah dapat dikenal di antara bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi apa yang terjadi? Israel yang adalah umat Allah itu dengan sangat mengejutkan di dalam perikop ini Tuhan berfirman, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ternyata Alkitab secara gamblang menjelaskan bahwa Allah telah menolak ibadah dan penyembahan bangsa Israel. Jika kita perhatikan pada ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23 dalam perikop pembacaan kita dan membaca keterangannya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Imamat, sesungguhnya kita akan melihat bahwa ibadah yang umat Israel kerjakan begitu rumit dan detil. Ibadah yang terdiri dari perayaan, kemudian ritual pengorbanan, dan bahkan puji-pujian. Tetapi Allah tidak berkenan kepada itu semua. Ada kata-kata yang bernada negatif diperlihatkan di sini mulai dari ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23 menunjukkan betapa Allah telah menolak ibadah dan ritual yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Mengapa Tuhan begitu membenci dan kemudian juga menolak ibadah bangsa Israel? Sebelumnya kita perlu mengerti bagaimana kondisi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Kondisi sosial Israel pada saat itu sebenarnya sedang mengalami keterpurukan. Keadilan sosial tidak terdapat di dalam kehidupan bangsa Israel. Secara keseluruhan kitab ini ditulis untuk mengkritik kondisi Israel yang tidak berpihak kepada rakyat jelata. Pada masa itu yang berkuasa adalah orang-orang yang punya uang. Pada masa itu yang berkuasa adalah pedagang-pedagang besar dan para lintah darat
yang membuat kelompok petani yang merupakan kaum mayoritas merasa penderitaan, mengalami penderitaan. Amos, sang pembela keadilan Allah itu mengkritik mereka. Para penindas yang merupakan orang-orang kaya dan mapan, perempuan-perempuan kaya, pedagang-pedagang yang tidak jujur, penguasa yang korup, bahkan para hakim dan ahli hukum yang selalu memakai kesempatan di dalam kesempitan, dan imam-imam yang palsu. Sesungguhnya telah kita dapati bahwa kehidupan Israel tidak menunjukkan satu kehidupan yang menunjukkan bahwa mereka adalah umat Allah. Dan Tuhan membenci. Tuhan menolak ibadah bangsa itu karena kehidupan mereka tidak menunjukkan keadilan dan kebenaran. Mereka mengangkat tangan, mereka menyanyi memuji Tuhan, tetapi hidup mereka jauh dari kebenaran. Bagi Allah, yang penting bukanlah rutinitas mereka beribadah dalam ayat yang ke-21. Bukan juga korban-korban bakaran dan korban sajian yang dipersembahkan. Bukan domba gemuk yang tanpa cacat. Bukan nyanyian dan tarian kegembiraan sebagai ungkapan penyembahan umat pada Sang Penciptanya. Bukan. Tetapi Allah berkata, jauhkanlah semuanya itu. Bukan berarti semua itu, yaitu korban dan nyanyian persembahan itu tidak penting. Tidak demikian. Itu semua perlu dan penting. Tetapi jika itu semua dilakukan di hadapan Allah dengan tidak disertai dengan hidup yang benar, semuanya akan sia-sia. Tuhan berkata, aku membenci dan menghinakan semua itu. Jika demikian, untuk apa semua ritual ibadah yang dilakukan? Ternyata bagi Allah, hidup di dalam kebenaran dan menyatakan kebenaran Tuhan bagi sesama jauh lebih penting dari hanya sekedar rutinitas ibadah. Rick Warren pernah mengatakan bahwa penyembahan bukanlah sekedar musik atau ritual yang dilakukan di dalam gereja. Tetapi penyembahan adalah sebuah gaya hidup. Penyembahan yang sebenarnya adalah seluruh kehidupan kita yang kita berikan bagi Allah. Tuhan tidak hanya melihat penyembahan kita secara fenomenal dan kelihatan saja, tetapi melihat seluruh kehidupan kita. Apakah hidup kita ini sebenarnya menunjukkan kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Allah? Sudahkah kita memperhatikan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Penulis kitab Amsal dalam Amsal 20 ayatnya yang ketiga mengatakan ide yang mempertegaskan bahwa Allah jauh lebih menginginkan kehidupan yang memperlihatkan keadilan dan kebenaran daripada ritual-ritual yang kita kerjakan. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan ibadah atau bagaimanakah dengan penyembahan kita? Apakah penyembahan merupakan sesuatu yang ritual ataukah menjadi gaya hidup bagi kehidupan kita? Hidup di dalam kebenaran itu yang Tuhan inginkan. Saat ini adalah waktu di mana kita mempraktekkan ibadah yang sesungguhnya dalam keseharian hidup kita. Pandemi membuat banyak orang egois. Pandemi membuat banyak orang mementingkan diri sendiri. Pandemi membuat orang menghalalkan berbagai macam cara. Pandemi membuat banyak orang tertutup mata hati mereka. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya mau mengajak kita. Di tengah pandemi ini, marilah kita belajar untuk melakukan ibadah kita yang sejati. Di tengah pandemi ini marilah kita belajar untuk melakukan ibadah di dalam keseharian kehidupan kita. Karena ibadah bukanlah sekedar satu rutinitas. Kita datang ke gereja untuk beribadah. Tetapi ibadah
adalah kehidupan kita, keseluruhan hidup kita. Dan biarlah di tengah pandemi ini, mari kita mempraktekkan penyembahan dan yang sesungguhnya di dalam keseharian kehidupan kita. Belajarlah untuk berbagi, belajarlah untuk peduli, belajarlah untuk menyatakan kebenaran dan melakukan kebenaran firman Tuhan, sebab itu yang Tuhan inginkan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita semua mau terus melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita dengan mempraktekkan ibadah yang sejati itu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang lagi di hadapan hadirat Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong di dalam kebenaran firman yang sudah kami dengar. Sesungguhnya Tuhan yang Engkau inginkan bukan sekedar bagaimana korban bakaran, bukan sekedar persembahan, tetapi sesungguhnya yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kehidupan kami mempraktekkan kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari hidup ini. Tuhan berkatilah semua jemaat GSJA ACM dimanapun mereka berada. Tuhan ada bersama dengan semua kami umat Tuhan. Di tengah pandemi yang berkepanjangan ini kami percaya bahwa perlindungan berkat-Mu selalu ada bersama dengan umat Tuhan. Jaga pelihara kami dengan sempurna. Dijauhkan dari segala hal yang bukan dari Tuhan. Dan sungguh kehidupan kami mau berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Kami pun terus berdoa supaya Allah memberkati bangsa dan negara kami. Memberkati kota dan pulau kami di tengah-tengah pandemi ini. Dengan semakin banyak orang yang tertular, Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Mari Allah nyatakan pertolongan-Mu, Allah nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami rindu supaya pandemi ini segera dilalukan ya Bapa. Tuhan memberkati pemerintah kami, berikanlah kepada mereka hikmat yang dari Tuhan untuk melakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini, bagi kota dan daerah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah sepenuhnya kepada-Mu dengan percaya bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah lepas tangan dari dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan yang besar. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adapun seluruh berkat ini kami terima hanya di dalam nama Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin.